Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Tianlong. Tapi itu hanya akan menjadi legenda di sini. Bagaimanapun juga, dunia ini sangat besar. Davis berkomentar setelah tertawa. Logan merenungkan kata-katanya sebelum berkata, itu pandangan yang pesimis tapi kamu benar. Kita tidak boleh berpikiran sempit dan mengarahkan pandangan kita ke sini, sebaliknya, kita harus mengarahkan pandangan kita ke dunia luar. Omong-omong tentang dunia luar, aku penasaran seberapa besarnya. Davis berpikir sambil melihat ke langit. Siapa tahu, sejauh yang kita tahu, mungkin dunia ini lebih kecil dari benua kita. Logan menyeringai sambil bercanda. Haha, benua kita sendiri sangat besar, apalagi dunia luar. Davis tertawa. Saya ingin tahu seberapa besar benua kita. Elia, yang berdiri di belakang, bertanya pada dirinya sendiri ketika dia mendengar percakapan mereka. Davis yang mendengar itu menatapnya dan tersenyum sambil berkata, benua kita panjangnya sekitar 600.000 kilometer, termasuk laut besar yang panjangnya hampir 100.000 kilometer. Sebesar itu, Elia tampak tercengang. Dia tidak pernah meninggalkan ibu kota kerajaan dan pengetahuannya tentang benua itu sangat sedikit dibandingkan dengan keluarga kerajaan. Davis menganggukkan kepalanya, ya, sebagian besar wilayah ditempati oleh kerajaan tingkat langit seperti kita. Misalnya, kerajaan Loret kita memiliki banyak kekuatan di bawah yurisdiksinya, seperti kerajaan Alfred, kerajaan Maxwell, dan banyak kekuatan lainnya. Aku tidak mengerti. Elia memasang ekspresi bingung di wajahnya. Davis menghela nafas sambil berkata, lihat, kerajaan tingkat langit memiliki berbagai kekuatan di bawah otoritasnya. Kerajaan kita adalah kerajaan, jadi kita memiliki banyak kerajaan di bawah wilayah kita yang telah menundukkan diri kepada kita, seperti kerajaan Alfred. Tidak hanya itu, sekte, organisasi, keluarga semuanya berada di bawah subordinasi kami juga. Hanya kekuatan tingkat langit lainnya seperti sekte dan organisasi tingkat langit yang dapat lepas dari genggaman kami jika mereka tetap berada di wilayah kami, seperti sekte naga penusuk dan sekte pedang kejam. Oh, aku mengerti. Ekspresinya menunjukkan pengertian saat dia menganggukkan kepalanya seperti kelinci. Bagus, apakah kamu siap untuk berkompetisi di Grand Sea Continent Meet? Davis tertawa dan bertanya, saya. Ekspresi tekad muncul di wajahnya saat dia mengatakan itu. Baiklah kalau begitu, ayo buat terobosan kultivasimu ke panggung besi. Davis memegang bahunya saat mengatakan itu. Ya, Elia menganggukkan kepalanya dengan resolusi baru. Aku harus mengikuti di belakangnya, apapun yang terjadi. Dia berpikir ketika keberaniannya tumbuh, memperkuat tekadnya. 2 bulan berlalu saat mereka mengarungi laut besar untuk tiba di sebuah pulau yang dikenal sebagai Gathering of the Elites, juga dikenal sebagai Pulau Gote. Akhirnya kita sampai setelah perjalanan jauh. Elia berkata sambil meregangkan tubuh kecilnya. Energi langit dan bumi di sini padat. Davis berkomentar sambil mencoba menyerap energi dengan rakus. Tentu saja, ini adalah formasi yang dibuat oleh aliansi penjaga, efeknya sangat besar. Logan yang berada di samping berkomentar. Tapi wajahnya langsung berubah serius saat menyebutkan aliansi penjaga. Ketiganya berdiri di geladak sambil menikmati pemandangan pulau. Aliansi penjagalah yang menjadi tuan rumah kompetisi ini. Merekalah yang paling banyak melindungi benua dari invasi pihak luar. Seseorang dapat bergabung dengan aliansi penjaga jika berhasil melakukan terobosan ke tahap kelima, setidaknya dalam salah satu sistem budidaya. Biasanya, di permukaan, aliansi penjaga tidak ikut campur dalam urusan perjuangan kontinental, perang. Jika mereka bergerak, maka mereka akan bergerak secara diam-diam dalam bayang-bayang untuk menjaga citra tegak dan moral mereka di permukaan. Jadi tidak ada yang berani menyinggung aliansi penjaga, takut mereka akan menjadi sasaran secara diam-diam. Sebenarnya, bahkan jika seseorang ingin menghancurkan atau memberikan masalah kepada mereka, maka mereka tidak bisa, karena ini adalah aliansi terkuat di benua ini, meskipun aliansi tersebut tidak bekerja sama sebelum kejadian tersebut. Aliansi penjaga baru mulai bergerak 5 tahun sebelum invasi. Sampai saat itu tiba, anggotanya akan dinonaktifkan. Ayah Logan,
Kaisar sebelumnya juga merupakan anggota tertinggi aliansi penjaga tetapi sayangnya, dia meninggalkan kekaisaran Loret tanpa kedudukan apapun di aliansi penjaga. Hal ini menempatkan Logan pada posisi yang sulit karena dia tidak bisa berbuat sesukanya selama kunjungan ini. Lagi pula, dia tidak punya dukungan di sini. Kaisar lainnya adalah bagian dari aliansi penjaga. Mereka takut pada kekaisaran Loret karena seniornya yang tidak dikenal, tetapi di sini, mereka bisa bekerja sama dan mengerahkan kekuatan mereka. Logan mengkhawatirkan hal itu karena dia masih belum bergabung dengan aliansi penjaga, dia juga tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya. Karena selain memiliki budidaya tahap kelima, seseorang juga diharuskan memiliki prestasi dalam membunuh orang luar saat invasi. Hanya setelah invasi yang akan datang ini dia akan memiliki hak untuk bergabung dengan aliansi penjaga. Aliansi penjaga ya, sekelompok orang munafik. Davis mencibir, itu hanya hak mereka. Yang kuat semakin kuat sementara yang lemah semakin lemah. Logan menggelengkan kepalanya. Ayah ada benarnya, jawab Davis sambil melihat ke Pulau Gote. Dia mengamati sekeliling pulau dengan mata telanjang, tidak memilih untuk menggunakan soul sense karena dia mungkin ketahuan. Banyak sekali kapal-kapal yang membawa lambang masing-masing kerajaan, berlabuh di tengah laut dekat pulau. Setiap kapal kurang lebih sama dengan kapal kelas langit mereka kecuali model dan strukturnya karena semuanya unik untuk setiap kerajaan. Sepertinya mereka sudah lama tiba, gumam Davis sambil menyipitkan matanya. Tentu saja, beberapa bahkan akan datang setengah tahun lebih awal. Logan mencemooh keinginan mereka. Apa? Kenapa mereka harus melakukannya? Elia berteriak karena dia jelas tidak mengerti mengapa beberapa kerajaan akan tiba setengah tahun lebih awal, membuang-buang waktu yang berharga. Karena padatnya energi langit dan bumi. Jawab Davis. Ah, begitu. Betapa bodohnya aku. Elia menundukkan kepalanya karena malu. Tidak apa-apa, kamu tidak tahu banyak tentang dunia luar. Tidak perlu malu pada diri sendiri jika kamu tidak bisa menemukan sesuatu yang sesederhana itu untuk saat ini. Ingat Elia, selangkah demi selangkah. Davis berkata sambil menguliahinya seperti seorang tutor. Logan yang berada di samping memandang mereka berdua dengan aneh. Apakah dia sang pangeran? Atau dia sang putri? Dia berpikir dengan lucu. Setelah mereka merapat kapal di dekat pulau, beberapa orang berhasil masuk ke pulau. Mereka semua adalah orang-orang yang berkuasa atau orang-orang dengan status tinggi. Pulau Gote memiliki batasan yang diberlakukan oleh aliansi penjaga yang hanya mengizinkan orang-orang dengan status tinggi atau orang-orang dengan budidaya di tahap keempat untuk masuk ke dalam. Jadi pemuda lain yang tidak bisa masuk karena mereka tidak memiliki status, tetap berada di kapal sampai turnamen dimulai. Ada pulau lain di dekat Pulau Gote, tapi pulau itu digunakan untuk babak penyisihan. Jadi, dilarang untuk mendarat di dekat pulau-pulau tersebut. Pulau Gote cukup kecil karena hanya terdapat sebuah arena di tengah pulau. Pulau ini lebar dan panjangnya hanya 5 km, sedangkan arena di tengahnya lebar dan panjang 2 km. Davis dan yang lainnya menuju Pulau Gote dengan kapal terbang kecil, yang mampu terbang dengan menggunakan energi. Jadi disinilah kompetisi final akan diadakan. Davis bertanya sambil memasang wajah tenang dan acuh tak acuh. Benar, babak penyisihan akan diadakan di pulau lain, kata Logan sambil menganggukkan kepalanya, tapi kamu tidak perlu berpartisipasi dalam babak penyisihan karena kamu berasal dari kerajaan kelas langit. Logan menatap Elia dan berkata sambil mengerutkan kening, meskipun pelayanmu, Elia, perlu berpartisipasi dalam babak penyisihan. Mendengar itu, Davis mengerutkan kening. Saat mereka berbicara, mereka sampai di dekat pintu masuk arena yang terletak di tengah pulau. Mereka turun dari perahu disambut oleh orang-orang tertentu yang bertubuh tinggi. Setelah mereka berbasa-basi, Logan dan yang lainnya masuk ke dalam arena. Ketika Davis keluar dari pintu masuk, dia melihat sebuah lapangan besar yang berisi 3 tahap pertempuran, masing-masing panjangnya 500 meter. 3 panggung pertempuran dikelilingi oleh banyak sekali penonton yang datang untuk melihat pertarungan antara para elit muda. Di ujung utara dari area penonton yang ditinggikan, terdapat area VIP di mana semua orang dengan status tinggi duduk. Logan melihat ke ujung utara dan berjalan ke sana dengan tenang saat Davis dan Elia mengikutinya. Haha, sudah lama tidak bertemu, Kaisar Loret, saya yakin Anda telah melakukan yang terbaik untuk menjunjung kehormatan kekaisaran Anda.
Sesampainya di sana, Logan disambut sinis oleh seorang pria parubaya yang terlihat cukup gemuk. Ya, periode 15 tahun ini merupakan rintangan yang cukup besar bagi kekaisaran Loret saya, Kaisar Ross. Logan mencibir ke dalam tetapi tidak membiarkannya terlihat di wajahnya saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Dia mengatupkan tangannya sambil berkata, "Saya harap Anda baik-baik saja selama ini, Kaisar Ross, Kaisar Ashton, Kaisar Claymore, dan Kaisar Ruth." Matanya mengamati dua kaisar lainnya yang menatapnya dengan dingin saat dia duduk di kursinya. Dia terbakar amarah tetapi memilih untuk tidak melakukan apapun di sini. Ada 7 kursi spektakuler di puncak arena. Semua kaisar tiba di sana dan duduk sambil mengobrol satu sama lain. Davis dan Elia duduk di dekat mereka tetapi tidak terlalu dekat. Mereka duduk bersama para elit terpilih dari berbagai kerajaan. Logan memilih untuk mengabaikan Kaisar Tritor dan Kaisar Raven karena pihak lain melakukan hal yang sama. Nak, kamu punya nyali untuk mengatakan bahwa aku baik-baik saja. Lihat putriku itu, terlalu sombong. Dia bahkan tidak melirikku sekilas dan mengambil posisiku seolah-olah itu adalah sayuran pinggir jalan yang sudah matang untuk diambil. Mendengar itu, semua kaisar lainnya tertawa, kecuali Davis. Namun para elit lainnya tidak berani menertawakan pernyataannya. Orang yang berbicara adalah Kaisar Mark Ruth. Dia adalah kaisar sampai Isabella Ruth mengambil tahta darinya demi pemberdayaannya sendiri, atau begitulah rumor yang beredar. Saya turut berbela-sungkawa, Kaisar Ruth, Anda mengalami kesulitan. Logan menjawab dengan acuh tak acuh tetapi dia tertawa dalam hati. Biarkan saja, kamu mengalami kesulitan yang lebih berat daripada aku. Periode 15 tahun ini adalah bencana bagi kekaisaranmu, aku turut berbela-sungkawa juga. Kaisar Ruth berkata sambil menggelengkan kepalanya. Logan menganggukkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Mungkinkah rumor itu benar? Kaisar Claymore bertanya tidak percaya sambil menyipitkan matanya. Ya, gadis kecil itu berada di dunianya sendiri, tidak mendengarkan nasihat siapapun. Dia pergi sendirian ke dunia luar. Gadis itu, kuharap dia tetap hidup. Kaisar Ruth berkata sambil wajahnya berubah muram. Meskipun dia tidak mendengarkan kata-katanya, dia tetap menyayanginya karena dia adalah putri dan harga dirinya. Berbagai helaan napas terlihat di tempat para elit muda masing-masing kerajaan duduk. Wajah mereka terlihat seperti baru saja mendapat pukulan telak namun meski begitu, ada pula yang tetap angkuh dan angkuh karena menganggap dirinya termasuk generasi junior. Bahkan para kaisar menghela nafas kagum atas prestasi luar biasa itu. Beberapa bahkan sangat iri. Di dunia luar, mungkin ada banyak kekuatan yang jauh lebih kuat dari kita, jadi kuharap tidak terjadi sesuatu pada putrimu yang bisa dianggap brutal. Sebuah suara menakutkan terdengar dari samping. Semua orang menoleh ke arahnya, Kaisar Tritorlah yang mengucapkan kata-kata itu. Kata-kata itu, apa sebenarnya maksudmu? Kaisar Ruth bertanya ketika auranya berkobar. Beberapa orang senang melihat tontonan itu sementara beberapa lainnya mengerutkan kening karena tidak senang. Maksudku persis seperti yang kukatakan. Kuharap tidak terjadi apa-apa pada putrimu, Kaisar Ruth. Kaisar Tritor menyeringai mengerikan saat mengucapkan kata-kata itu. Kata-katanya mungkin terdengar tepat, tetapi semua orang tahu bahwa dia mengharapkan kebalikan dari apa yang dia katakan. Kaisar Ruth mengertakkan gigi karena marah. Tepat ketika dia akan melakukan sesuatu, sebuah suara bergema. Biarkan saja, Kaisar Ruth. Beberapa orang tidak tahan melihat orang lain naik ke atas kepala mereka. Logan mengucapkannya sambil mengucapkan kata-kata itu dengan acuh tak acuh. Haha, kata yang bagus, Kaisar Loret. Mendengar itu, Kaisar Ruth tertawa ketika dia mulai menyukai kaisar yang baru dinobatkan ini. Kaisar Tritor menyipitkan matanya dan tiba-tiba tertawa. Membawa dua anak ke kursi VIP, meskipun mereka berstatus bangsawan, tingkat kultivasi mereka mungkin rendah sehingga mereka tidak pantas duduk di sini. Bahkan, mereka bahkan tidak pantas untuk berpartisipasi langsung dalam kompetisi final. Kaisar Loret dan Kaisar Tritor saling melotot, suasana tegang mulai berputar di sekitar kursi VIP. Jadi bagaimana jika mereka tidak memiliki tingkat kultivasi yang cukup? Selama saya di sini, jika mereka ingin berpartisipasi langsung, maka mereka bisa. Logan berkata dengan sombong dengan wajah acuh tak acuh. Apa yang memalukan? Apakah kamu tidak menghormati aliansi penjaga?
Kaisar Raven meninggikan suaranya dengan nada mencibir. Kaisar lainnya tidak mengatakan apapun karena mereka tahu bahwa ketiganya memiliki dendam pribadi. Oh, siapa gadis kecil di dekat Pangeran Davis itu? Saya ingat putri Anda seharusnya baru berusia 5 atau 6 tahun. Kaisar Tritor bertanya dengan nada bertanya. Padahal, dengan jaringan intelijennya, dia sudah mengetahui siapa gadis tersebut. Elia yang mendengarnya bergidik. Dia mengenakan jubah ungu dan rambutnya diikat menjadi sanggul. Tapi tidak peduli siapa yang melihat ini, mereka segera tahu bahwa dia bukanlah anggota keluarga kerajaan. Itu adalah pelayan anakku, asal tahu saja, dia akan mengikuti babak penyisihan. Logan menjawab dengan ketidakpuasan. Kalau begitu dia tidak punya urusan di sini. Leanne, usir dia. Kaisar Tritor mencibir sambil berkata dengan acuh tak acuh. Para pemuda lainnya juga tidak senang dengan seorang pelayan yang duduk bersama mereka. Siapakah di antara mereka yang tidak memiliki harga diri sendiri? Ya, seorang pemuda, yang seharusnya berasal dari keluarga Tritor berdiri dan menatap Elia dengan mata menggoda. Dia tampak kurus dan matanya cekung seolah-olah dia menikmati kenikmatan ual sepanjang hari. Logan, memelototinya seperti elang yang mengincar mangsanya. Leanne Tritor pergi dengan cepat, tidak peduli sedikit pun tentang tatapan tajam Kaisar Loret karena dia mendapat dukungan di dekatnya. Haha, gadis kecil, tidak aman bagimu di sini. Biarkan aku membawamu keluar, dan di sana. Tiba-tiba dia menghentikan kata-katanya ketika dia melihat seorang anak laki-laki berdiri di depannya, menghalangi jalannya menuju gadis kecil itu. Anak laki-laki kecil itu mengenakan pakaian berjubah hitam yang mungkin akan membuatnya terlihat gagah jika usianya beberapa tahun lebih tua, tapi sekarang, itu hanya membuatnya terlihat manis. Dia tertawa dan berkata, "Pangeran kecil Davis, saya tidak ingin menyakitimu, bisakah kamu minggir?" Davis mengangkat wajahnya ke atas saat dia melihat ke arah Leanne dan mengucapkan satu kata. "Enyahlah." Suara tawa bergema dari semua sisi. Para elit muda yang duduk pun tertawa terbahak-bahak setelah mendengar perkataan Davis. Dia bilang enyahlah haha. Ya ampun, sungguh kehilangan muka bagi Leanne Tritor. Aku tidak akan tinggal di sini lagi jika aku jadi dia. Apakah anak itu tahu dengan siapa dia berhadapan? Ada yang mengejek Davis sementara ada pula yang mengejek Leanne. Wajah Leanne berubah menjadi hijau karena mendengar komentar-komentar yang mengejek itu. "Brad, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, minggir." Wajah Leanne terbakar karena malu saat dia berteriak dengan marah. Namun dia tidak berani menyerang sebelum memberikan peringatan. "Bodoh, aku akan mengatakannya lagi, enyahlah." Saat Davis mengucapkan kata-kata itu perlahan, bahkan lebih keras lagi, suara tawa terdengar dari samping. "Bocah, jangan salahkan aku karena kejam." Leanne mengepalkan tangannya dan meninju wajah Davis. Davis dengan tenang melihat tinju yang masuk, yang menurutnya sangat lambat. Dia berpikir bahwa dia bisa mengelak setidaknya 10 kali selama periode ini. Tepat ketika pukulan Leanne mendekati wajah Davis, Davis menggerakkan wajahnya sedikit ke samping saat dia menghindari pukulannya dengan timing yang luar biasa. Melihat Davis, semua orang tercengang. Davis tidak takut budidaya tempering tubuh miliknya akan ketahuan karena dia tahu bahwa selama dia tidak mengungkapkan aura tubuhnya, tidak mungkin mereka bisa mengetahuinya. Dia tahu bahwa mereka hanya bisa mencoba menebak atau menyelidiki. Tepat ketika Leanne selesai menerima kembali tinjunya, dia merasakan dirinya terbang melalui kursi penonton saat dia terjatuh di arena. Tinju Davis begitu cepat sehingga Leanne tidak menyadarinya. Leanne berjuang untuk berdiri saat dia mencoba yang terbaik. Dia merasa seolah-olah isi perutnya keluar. Tepat ketika dia berdiri, dia meludahkan seteguk darah sambil menatap Davis dengan penuh kebencian. "Aku akan membunuhmu." Tepat ketika dia kehilangan akal sehatnya, dia tiba-tiba menerima transmisi jiwa dari Kaisar Tritor yang membuatnya sadar kembali. Sepertinya putramulah yang tidak pantas berada di tempat ini, Kaisar Tritor. Kaisar Ashton tiba-tiba menyela saat matanya bersinar. Lagi pula, melihat menantu laki-lakinya sangat berbakat, dia berpikir bahwa dia harus membantunya apapun yang terjadi. Anakku mungkin kurang dibandingkan dengan jenius berusia 10 tahun ini tapi pelayan itu masih belum pantas mendapat tempatnya di sini. Kaisar Tritor berkata dengan tidak senang, dia merasa kehilangan muka karena ketidakmampuan putranya.
Tiba-tiba terdengar suara hentakan saat semua kepala menoleh ke arah anak kecil itu. Davis lah yang menghentakkan kakinya untuk menarik perhatian. Dia menggenggam tangannya dan berkata, "Kaisar dan elit muda, saya Pangeran Davis dan ini pelayan saya, Elia. Menargetkannya sama dengan menargetkan saya, Anda harus waspada terhadap konsekuensi yang mungkin terjadi di depan pintu Anda. Suatu hari nanti, meski begitu, aku dan Elia akan berpartisipasi dalam babak penyisihan untuk memperluas wawasan kami bahkan jika Anda tidak mengatakan apapun, Kaisar Tritor. Jadi selama ini, saya sangat menyesal telah menyia-nyiakan nas Anda, nafaslah pada kami." Davis berkata sambil menyeringai, dia memasang ekspresi mengejek di wajahnya. "Kurang ajar." Wajah Kaisar Tritor memerah karena marah saat dia berdiri. Kapan dia, seorang kaisar bertubuh tinggi, ditegur dan diejek oleh seorang anak berusia 10 tahun. Ini mendekati kematian. Banyak pemuda yang membeku ketakutan dan beberapa melihat pemandangan itu dengan kagum. Mereka semua berpikir, sungguh anak sapi yang baru lahir tidak mengenal rasa takut terhadap harimau. Kaisar Loret dan Kaisar Ashton buru-buru bergerak ke depan Davis. "Apa maksudnya ini, Kaisar Ashton?" Kaisar Tritor bertanya dengan kesal. "Hah, tidak mungkin aku membiarkanmu menyakiti menantuku hanya karena pendapatmu tidak diterima oleh siapapun. Baiklah, tidak perlu memulai perselisihan hanya karena satu pelayan." Kaisar Ruth berdiri dan berkata, "Pangeran Davis, bolehkah saya meminta Anda untuk pergi ke babak penyisihan? Kita akan memulai babak penyisihan besok. Jadi, berkumpullah di sisi timur pulau untuk saat ini." Davis menganggukkan kepalanya karena dia dapat dengan jelas melihat Kaisar Ruth memberinya jalan keluar dari kekacauan ini, dan tentu saja, dia tidak akan menolak tawaran ini karena dia tidak ingin berurusan dengan orang yang saat ini tidak dapat dia tangani tanpa menggunakan catatan kematiannya. Kesan dia terhadap Kaisar Ashton juga bertambah, tetapi dia tidak tahu bahwa itu adalah hasil dari memamerkan bakatnya di depan umum. "Kalau begitu aku akan pergi, semuanya." Davis menggenggam tangannya sambil membungkuk acuh tak acuh. Tekanan yang dia hadapi diimbangi oleh dua kaisar yang melindunginya dari Kaisar Tritor. Berpikir untuk lari setelah kamu berkelahi denganku." Pengecut, Kaisar Tritor belum siap menerima hal ini. "Aku bertanya-tanya siapakah yang sejujurnya merasa takut dan berbalik setelah secara terang-terangan datang untuk menghancurkan kekaisaran kita?" Davis bertanya sambil bertanya dengan nada mengejek. "Anda." Tepat ketika Kaisar Tritor hendak bergerak, aura agung menyebar saat mengelilingi arena. "Kaisar Tritor, apakah Anda tidak akan menunjukkan wajah saya? Saya sudah mengatakan untuk berhenti, dan Anda masih tidak berhenti." Kaisar Ruth berkata sambil melepaskan aura keagungannya. Dia mengenakan jubah kekaisaran emas yang memiliki pola naga banjir. Kaisar Tritor tidak berkata apa-apa saat dia duduk, dia merasa ingin menyiksa Davis atas apa yang telah dia lakukan. Satu hal yang dia tidak mengerti adalah mengapa Kaisar Ruth mau membantu anak kecil itu. "Ayo pergi," kata Davis sambil meninggalkan arena bersama Elia. Seorang gadis sendirian dengan jubah merah menyala duduk tepat 6 meter dari Davis. Wajahnya ditutupi oleh kerudung tetapi matanya panas membara saat dia berkedip, rambut panjangnya merah menyala saat dia mengikatnya menjadi ekor kuda, bagian kiri wajahnya ditutupi oleh poni saat dia meniupnya ke atas dengan mulutnya. Sejak dia melihatnya, dia menganalisisnya dengan mata tajam. Berani sekali. Tidakkah dia mengerti bahwa dia akan terbunuh secara diam-diam di suatu tempat nanti? Beberapa pemuda memandangnya dengan aneh. Dia merasa seolah-olah tatapan mereka bertanya, "Apakah anak itu calon suamimu? Apa yang kamu lihat?" "Enyahlah!" Shirley berteriak karena dia merasa malu dengan Davis. Para pemuda lainnya buru-buru menoleh karena mereka agak takut padanya. "Baiklah anak-anak, kalian harus belajar darinya. Lihatlah wataknya, bahkan berani berhadapan langsung dengan seorang kaisar. Seseorang dengan kaliber seperti itu, mengatakan bahwa ia akan memperluas wawasannya. Apa yang kalian semua lakukan? Ikut serta dalam persiapan." Kaisar Ashton mengirimkan transmisi jiwa kepada semua orang yang datang bersamanya untuk berpartisipasi dalam turnamen. Itu membosankan. Tidak mungkin, kami tidak akan pergi. Ini akan menjadi pembantaian jika kita pergi. Orang-orang kampungan itu bahkan tidak akan mampu berdiri di hadapan kita. Balasan yang dia dapatkan hampir membuat kepalanya meledak. Anak-anak ini,
Dia berpikir sambil menghela nafas. Mengalihkan transmisi jiwanya ke seorang gadis yang mengenakan jubah merah menyala, dia berkata, "Shirley, apa pendapatmu tentang dia? Apa yang memperluas wawasannya? Bukankah dia akan terbunuh bahkan sebelum dia mencapai usia dewasa?" Shirley Ashton berkata sambil marah. Kaisar Loret bersamanya, tetapi kepercayaan Pangeran Davis tidak jelas datang darinya, kata Kaisar Ashton saat wajahnya berubah. Dia memikirkan kemungkinan tertentu tetapi tidak berani memastikannya. Bukankah dia terlalu sombong untuk anak seusianya? Dia bertanya dengan bingung. Saya pikir dia memiliki kekuatan untuk mendukungnya, meskipun saya tidak yakin akan hal itu. Kalau begitu kita lihat saja saat kompetisi berakhir. Shirley berkata sambil menantikannya. Dia yakin bahwa dia akan mendapatkan tempat pertama dalam pertemuan benua laut besar ini. Emosinya berapi-api ketika dia berbicara tetapi ketika dia merenung, kepribadiannya berubah menjadi watak yang tenang. Bisa dibilang dia tidak bisa mengendalikan mulutnya, tapi bisa mengendalikan pikirannya sampai tingkat tertentu. Setelah ini, para kaisar mengobrol sambil menghabiskan waktu dengan santai. Para elit muda saling berbasa-basi dan kemudian kembali diam seolah itu bukan urusan mereka. Namun ada beberapa remaja yang aktif berkeliling menyapa dan berkenalan dengan semua orang. Arena ini penuh dengan orang-orang dengan kekuatan Skygrade di sisi utara. Bahkan berbagai master sekte, kepala organisasi hadir tetapi mereka memilih untuk tidak mengganggu kaisar. Sebaliknya, mereka malah berbicara atau berdebat dengan orang-orang yang sama seperti mereka. Sebuah siluet sedang berlari ke arah timur pulau dengan santai, meskipun siluet itu sangat cepat. "Davis, tunggu aku!" Siluet kekanak-kanakan, yang dengan panik berlari sekuat tenaga, berteriak sekuat tenaga. Mendengar itu, siluet Davis melambat dan mempertahankan kecepatan yang menyamai Elia. "Kenapa kamu berlari begitu cepat? Jangan tinggalkan aku." "Haha, maaf. Tempat ini sangat menyenangkan untuk dijalankan dengan bebas, mau tak mau aku melonggarkan batasanku." Keduanya sedang melewati hutan. Warnanya kehijauan dengan pemandangannya yang tenang dan damai yang dipenuhi kehidupan. "Bagaimana jika terjadi sesuatu? Maka aku tidak akan bisa melapor kepada kaisar. Jangan lari tanpaku," Elia berkata sambil mencoba mencaci makinya. Davis yang berlari di depannya, membalikkan tubuhnya ke arahnya sambil terus bergerak ke belakang. "Ya, ratuku," ucapnya sambil membungkuk dengan satu tangan di dada. Elia yang mendengar itu tertegun dan wajahnya memerah. Dia pura-pura tidak memperhatikan wajahnya memerah dan berbalik ke depan. Dia merasa senang menindasnya tetapi tidak tahu bahwa dia bertindak tanpa malu, akibatnya, Elia semakin menyukainya. Setelah beberapa saat berlalu, dia menenangkan diri dan bertanya pada Davis karena dia penasaran dengan masalah itu. "Kenapa kamu tidak membiarkanku melawan orang itu? Meskipun aku agak takut, aku yakin dengan tingkat kultivasiku, aku bisa menjatuhkannya." "Kamu bisa saja menjatuhkannya tetapi konsekuensinya akan berbeda karena Kaisar Tritor akan langsung membunuhmu tanpa memberikan alasan apapun, karena statusmu tidak tinggi. Jadi aku tidak punya pilihan selain mengambil tindakan sebagai dia tidak bisa membunuhku semudah itu." Mendengar itu, wajahnya menjadi pucat tapi dia dengan cepat menjadi tenang saat dia berteriak padanya. "Aku bersumpah aku akan menjadi orang yang dapat diandalkan sepertimu. Jadi tolong bantu aku tumbuh lebih kuat, Davis." Davis tersenyum dan mengangguk padanya. Ini adalah pertama kalinya dia menanyakan sesuatu tentang dirinya kepadanya. Di ujung timur Pulau Gote, ada banyak sekali orang, berjumlah lebih dari 1 juta. Ada juga banyak antrian, di mana para petani muda berbaris untuk mendapatkan token mereka. "Serius, aku belum pernah melihat antrian sebesar ini sebelumnya." Seorang pemuda yang terlihat cukup naif, berkata dengan nada kesal. "Aku juga tidak." Seorang gadis muda yang berada di belakang pemuda itu menjawab. "Heh, kamu tidak tahu, tapi antriannya akan lebih besar jika semua orang datang untuk mengambil token mereka pada saat yang sama." Tiba-tiba seorang kultivator muda secara acak menyela, mencoba memamerkan ilmunya kepada wanita muda itu. "Saudaraku, maksudmu?" Pemuda lain, yang tampak kurus, ikut mengobrol. "Ya, sudah ada lebih dari 5 juta kontestan yang sudah mendapatkan tokennya sendiri." Kultivator muda acak itu menjawab. "Ya, benar, kerajaan lain sudah tiba di sini lebih awal." Pemuda kurus itu menganggukkan kepalanya tanda mengerti.
Davis dan Elia, yang sedang melewati orang-orang yang mengantri, banyak mendengar percakapan seperti ini, yang memudahkan mereka memahami apa yang sedang terjadi. Elia, apakah kamu mendengar itu? Elia menjawab sambil mencerna informasi yang didengarnya, sepertinya ada 12 pulau tempat penyisihan akan berlangsung. Tidak hanya itu, pulau tempat kita akan ditugaskan akan ditentukan oleh token yang kita ambil, sepertinya. Jadi ada kemungkinan kita berpisah ya. Kesadaran muncul di wajahnya saat dia menjadi sedih. Sepertinya begitu. Davis dengan sembarangan bergumam dan menatap wajahnya yang sedih. Melihat ekspresi sedihnya, dia menghiburnya, haha, jangan berkecil hati, kita tidak akan berpisah selamanya. Ia kemudian menambahkan, lagi pula, kami tidak tahu apakah kami akan benar-benar berpisah, jadi jangan berkecil hati. Kuharap kita selalu bersama. Elia tersenyum dan menjawab dengan polos tanpa maksud tersembunyi apapun. Davis yang mendengar itu membeku. Senyumannya cerah dan murni, dipadukan dengan kata-katanya, dia tampak seperti bidadari bagi Davis. Dia kemudian buru-buru membuang muka seolah-olah dia tidak keberatan dengan apa yang dikatakannya, tapi jauh di lubuk hatinya, hal itu berdampak besar pada dirinya. Mereka berdua kemudian mengantri untuk mendapatkan token untuk mereka berdua, sambil berbincang. Mereka berdua mendapat tatapan aneh sejak awal karena mereka tampak seperti dua anak kecil yang sedang bertamasya. Davis tidak mempedulikan ekspresi aneh mereka, tapi Elia tampak tidak nyaman dengan perhatian mereka yang tidak diinginkan. Jangan pedulikan orang lain Elia, sebagai anak yang datang untuk menghadiri pertemuan benua laut besar, kamu harus bangga pada dirimu sendiri. Elia menganggukkan kepalanya sambil memasang ekspresi bangga. Davis menertawakan ekspresi bangganya yang langsung membuatnya malu. Setelah mendapatkan 2 token mereka, hari sudah malam. Mereka hampir menjadi peserta terakhir yang mendapatkan tokennya. Kenapa tidak ada tulisan di tokennya? Bagaimana aku bisa tahu pulau mana yang harus dituju? Davis, yang melihat token itu mau tidak mau bertanya. Mungkinkah surat-surat itu akan muncul secara ajaib? Elia menjawab dengan nada bercanda. Tiba-tiba, sebuah suara serius terdengar ke seluruh pulau entah dari mana. Suara itu bahkan terdengar beberapa kilometer lagi. Seperti yang sudah saya katakan. Sebelumnya, huruf-huruf pada token akan terlihat pada hari penyisihan. Kami telah memutuskan untuk mengadakan babak penyisihan besok, jadi mereka yang tidak berhasil mendapatkan token hari ini akan otomatis didiskualifikasi. Mendengar hal itu, banyak pemuda yang berada di dalam kapal atau di suatu tempat di sekitar pulau, buru-buru pergi ke timur pulau untuk mengambil token mereka. Formasi amplifikasi suara yang kuat. Tidak, sepertinya tidak seperti itu. Ini mungkin merupakan fitur tambahan dari formasi lain. Davis berpikir karena dia tidak tahu dari mana suara itu berasal. Waktu berlalu ketika pagi akhirnya tiba. Tidak ada yang mengganggu Davis dan Elia, karena mereka semua mengira anak-anak ini berasal dari keluarga yang kuat untuk memperluas wawasan mereka. Sekali lagi suara serius itu bergema dengan penuh semangat. Jangka waktu pengumpulan token Anda telah berakhir, siapapun yang gagal mendapatkannya akan didiskualifikasi secara otomatis. Mendengar itu, banyak pemuda yang berlari untuk mengambil token mereka kemarin malam seolah nyawa mereka bergantung padanya, menghela nafas lega. Sekarang, huruf-huruf di token itu akan muncul kapan saja. Tiba-tiba, Davis bisa merasakan gelombang energi yang datang dari suatu formasi di suatu tempat. Dia berhasil menunjukkannya dengan tepat karena energi formasi tersebut berasal dari pusat pulau. Berbagai cahaya transparan ditembakkan ke atas dari tengah pulau yang tidak terlihat oleh hampir 99% pemuda yang datang untuk mengikuti babak penyisihan. Davis juga melihat cahaya transparan itu mendekatinya dengan kecepatan ekstrim dan bertabrakan dengan tokennya. Situasi seperti ini terjadi pada semua kultivator muda yang memegang token di tangan mereka. Tidak peduli apakah mereka berada di kapal atau di suatu tempat yang jauh dari pulau, lampu transparan itu berhasil mengenai token di tangan mereka. Davis melihat cahaya transparan berubah menjadi beberapa kata di token. Pulau kelima. Namun entah kenapa, token di tangannya yang semula berwarna putih tiba-tiba berubah menjadi warna merah. Elia, pulau mana yang kamu dapat? Davis lalu bertanya pada Elia. Pulau kelima. Davis menghela nafas lega dan berkata, untungnya kita berada di pulau yang sama. Benarkah?
Elia mengepalkan tangannya dengan semangat saat dia hampir melompat ke arahnya untuk memeluknya, tapi memilih untuk tidak melakukannya karena itu akan dianggap tidak sopan. Ya, hehe, Davis tertawa dengan nada lega. Sebenarnya dialah yang paling takut berpisah dari Elia karena banyak bahaya di babak penyisihan. Lagi pula, tidak terlalu sulit bagi seseorang untuk membunuh orang lain di tempat ini. Bersambung.